Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu daya amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal mazmum utawi kang den cacat bin hubbil jah saking demen pangkat wal malilan arta. Wa minal hirsilan saking brangasan alaihi mangatase pangkat lan arta. Iku syiddatu dzalik bangete mengkono-mengkono demen wa ifratu lan bangetake dzalik hatta yatlubuhuma sehingga luru ing pangkat lan bondo donya sawal insanu menungso wa yatasabbaba lan disebab sapa wong fi husulihima ing dalem hasile pangkat lan bondo bikul liwajhin kelawan saben-saben arah yumkinuhu kang ngangake apa arah min jaizin saking kang wenang wa ghairi jaizin lan ora wenang wa yasiru lan titi sapa menungso bihima sebab pangkat lan bondo fi syughlin ing dalem tunggul syaghilin kang nungkulake anitafarru saking njungkung li ibadatillah maring ibadah ing Allah wa dzikrihi lan zikir maring Gusti Allah kama kaya barang yaqo kang wis terjadi kama kaya barang yaqo kang tumiba apa zalik mengkono-mengkono tinutur kafiran hale akeh li ba'dil maftunin kedue setengah wong kang den pitnah al-ghafilin kang padha lali anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Maka wa minal madmum atau wal madmum yang tercela dari min hubbil jah wal mal yang tercela dari cinta kedudukan dan harta wa minal hirsi alaihima dan yang tercela dari kerakusan terhadap pangkat dan harta benda. Apa yang tercela? Ketika seseorang mencintai pangkat, mencintai harta, ambisi pangkat, ambisi harta. Yang berat adalah syiddatu dzalik wa ifratu. Dia sangat ambisi, dia sungguh-sungguh ambisi terhadap pangkat dan harta benda. Hatta yatlubuhal insan, sehingga ia mencari pangkat. Berbeda orang yang mencari pangkat dan orang yang diberi pangkat. Kemudian wayatasabbaba fi husulihi ma bi kulli wajhin. Lalu menjadikan orang tersebut memperoleh pangkatnya dengan segala cara, dengan segala sudut pandang, dengan segala cara, dengan berbagai
jalan yumkin min jaizin wa ghairi jaiz, yang memungkinkan dia memperoleh pangkat dengan cara yang diperbolehkan dan juga dengan cara yang tidak diperbolehkan. Ini yang paling bahaya, sehingga ia mencari apa yang ia cintai dari pangkat dan harta kedudukan dengan menggunakan berbagai macam cara. Baik atau tidak baik, jaiz atau ghairu jaiz, diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, tidak peduli. Lebih baik curang tapi menang daripada kalah. Prinsipnya misalnya nggih, pokoknya apapun akan digunakan nggih, entah itu menipu, entah itu berbohong, entah itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung dirinya. Padahal orang mencari pangkat itu, misalnya pangkat orang diburu kaya ora entuk pangkat nggih. Pernah entah itu pangkat pemerintahan, entah itu pangkat apa organisasi nggih. Padahal burung tentu wong sing ora gelem pangkat kemudian orang duwe apa pangkat. Apa mungkin zamane wis beda nggih. Nek wong biyen niku do rayahan agar tidak memperoleh pangkat nggih, tapi yo do duwe apa? Do duwe pangkat. Nek saiki malah do apa? Mencalonkan diri. Malah nek ora mencalonkan diri, cek malah ra iso dadi napa pripun. Padahal jare Kanjeng Nabi ne latas alil imarah, janganlah kamu meminta jabatan. Tapi saiki kita meminta apa? Dahulu kala ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, sahabat berembuk sampai jasad Rasulullah yang mulia dipending dulu untuk dimakamkan, sehingga Rasulullah wafat Senin, wakilah dimakamkan hari Rabu. Karena ribut sahabat memilih siapa nanti yang mengimami sholat jenazah ini, bagaimana keadaannya setelah Rasulullah wafat. Berembuk sahabat, semuanya menolak. Akhirnya terpilihlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan berbagai macam pertimbangan, dengan berbagai macam perundingan nggih. Padahal akeh sahabat liyane. Tidak lama Sayyidina Abu Bakar sekitar 2 tahun atau 2 tahun setengah, tidak sampai 3 tahun intinya. Ya karena tidak ingin menjabat jabatan tersebut, terpilihlah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu dalam keadaan terluka, Sayyidina Umar menentukan beberapa pilihan. Ketika para sahabat, wahai Sayyidina Umar, tuliskan perintah wasiat agar yang menjadi penggantimu adalah Abdullah bin Umar, yaitu anakmu. Jawab Sayyidina Umar, aku tidak akan memilih atau menjadikan khalifah orang yang tidak berani menceraikan istrinya. Ini ukuran paling ngeri nggih. Nah, ora Pak, ditik pemimpin wong sing rawani megat bojone. Ora duwe mental wani pegat karo bojo, wis bojone iki kurang taat,
tapi rawani megat. Kuwi mesti uripe gampang disetir wong. Sampeyan kowe kabeh ora? Hah? Takut bercerai kan? Takut bercerai belum tentu bercerai nggih. Tidak takut bercerai belum tentu bercerai. Sampeyan wedine kok nggih, engko aku priye sing ngurusi sapa bojoku priye. Payu apa ora? Di antara calon lahirlah Abdurrahman bin Auf, orang konglomerat, kaya raya, dan juga sahabat Nabi yang setia, termasuk golongan sahabat tua sepuh yang masuk Islam. Abdurrahman bin Auf menolak. Dipilih lagi, terpilihlah Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah Sayyidina Utsman bin Affan ini menjabat, beliau semakin tua, asistennya ngomong, tolonglah engkau berwasiat biar enggak ribut lagi. Sayyidina Utsman menulis wasiat agar yang menjadi khalifah setelahku adalah Abdurrahman bin Auf. Tidak ada calon yang lain. Sebab untuk membendung berbagai macam perpecahan. Maka dikirimlah surat itu kepada Abdurrahman bin Auf. Begitu ia membaca, ia bergetar langsung menghadap makam Rasulullah dan berdoa, lebih baik aku mati sebelum menjabat jabatan yang berat ini. SK Presiden itu dicekel nggih. Sebelum SK ini berlaku, yaitu matina Sayyidina Utsman bin Affan, matikan aku ya Allah, ngesuke mati. Beliau menghindari jabatan khalifah 2 kali, berarti kan pada masa Sayyidina Umar dan pada masa Sayyidina Utsman. Setelah itu 6 bulan kemudian Sayyidina Utsman wafat. Ya memang benar geger nang zaman Sayyidina Ali, perpecahan semakin merajalela dan Abdurrahman bin Auf wis damai nggih, milih mati sebelum berlakunya apa surat ini. Mati temenan nek sampean pri dimbi-mbi ora? Cerita di ulama-ulama sepuh nggih. Satu ketika kan urutan cara nang niki contoh nang dunia apa pemerintahan dong ngindari, tetapi mereka semua pancen waya untuk jabatan itu mereka do memperoleh apa jabatan. Misalnya iki daftar urung tentu apa urung tentu entuk. Diwalik jabatane aja meneh ora apa orang daftar kok kuwi jare. Padahal lebih mau. Makanya Kanjeng Nabi berkata, jangan meminta jabatan. Tapi nek sampean diwehi jabatan yo apa? Yo monggo nggih. Niku contoh kemawon. Paham nggih? Niku ulama-ulama zaman biyen. Ngindari apa jabatan. Kaya mbiyek Mbah Kiai As'ad Syamsul Arifin, Pak Titik Kiro SM, PBNU. Jawabannya andaikan Jibril yang menyuruh saya saja, saya tidak akan mau menjadi Roisam PBNU. Sing pantes Mbah Kiai Mahrus Ali Lirboyo. Dari Mbah Kiai Mahrus, aja meneh kok Jibril, Israel sing ngongkon yang dadi Roisam
saya tolak menjadi Rais Am. Sing pantes Mbah Kiai Ali Maksum. Wayahku sing dikongkon Gusmus nggih, dikongkon Kiai Sepuh. Dinteni sowan ba'dal isya tak enteni acak metune jam piro. Bejane 4 dina wong tugas ya tak enteni. Ngenteni bar subuh nembe metu, ngenteni sewengi nggih. Jawabe sampean sing nganggep nyong kiai ora, nek sing nganggep nyong kiai mulunga kan nyong ora bersedia. Dadi Rais Am diparani bae. Niku sebuah contoh kearifan orang-orang terdahulu nggih. Nah, saiki malah apa? Nek ora daftar cara ditini apa zamane wis beda apa priye? Paham? Niku contoh. Padahal ya akeh wong zaman saiki ora pingin tapi dadi ya akeh. Ora pingin dadi di PR nggih, disurung-surung bahkan dibiayai, disponsori wis tinggal ya bae. Daftar ya sono sing daftar ke ono walaupun kelompok kecil nggih. Karena yang tercela dari cinta pangkat dan kedudukan dan ambisi terhadap keduanya itu syiddatu dzalik. Berlebihan di dalam ambisi, harta dan kedudukan. Wa ifratuhu dan terlalu ambisi hatta yatlubu al insan. Lalu ia mencari-cari jabatan. Nglurung-nglurung rengges nggih. Rengges iki bahasa Indonesiane apa? Hah? Apa? Hah? Rengges bahasa Indonesiane apa ngrengges? Ya wong terlalu gila jabatan, kadang memalukan apa dirinya. Wong Islam hancur ini kan gara-gara orang gila jabatan. Seperti yang mendatangkan tentara Hulagukan atau tentara Mongol ke Baghdad, ya namanya Alqamah, kepercayaannya Sultan pada saat itu sehingga hancur dinasti Abbasiyah nggih. Yang mengundang tentara Mongol ya lalu semua tentaranya diistirahatkan alasan libur atau tidak ada kegiatan sehingga pasukan Mongol memasuki Baghdad begitu mudahnya menguasai kerajaan yang berabad-abad menjadi mercusuar Islam nggih. Niku contoh. Karena Alqamah bermimpi nanti akan memperoleh jabatan setelah raja tumbang. Niku contoh saja. Yang mengundang VOC ke tanah Jawa ya raja-raja Jawa oknum. Ketika kedudukannya terancam, ia memanggil VOC yang bersenjata lengkap untuk melindungi kekuasaannya, menindas bangsanya sendiri. Pokoknya kalau orang ini sudah tolabul jah wal mal, maka ia akan menggunakan berbagai cara niku ya di akal angel lah. Paham nggih? Cara yang tidak logis sampai cara yang logis. Banyak pejabat kalau sudah gila, ente berdoa sambil duduk di atas Al-Qur'an itu dilakoni. Ente nek pengin dadi pejabat harus melakukan ritual kemukus nggih. Misalnya lanang wadok kembul mukane kadang ana calon-calon do kembulan niki kemungkinannya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama memang karena saling jatuh cinta. Kemungkinan kedua itu bagian dari ritual. Koyo benar atau salah koyo Nyi Roro Kidul karo Sultan Agung
Mataram padahal kuwi ora bener bu, hanya sebuah mitos nggih, melakukan ritual agar dia apa terpilih. Paham nggih? Jadi cara yang tidak logis sampai cara yang logis. Dengan cara menipu sampai cara yang kejam. Nek perlu konco ya. Kata ini nggih, nek kopi ya wis ora mikiri dosa. Pokok nyong entuk apa jabatan. Entah itu dalam organisasi jadi ketua, entah itu dalam organisasi jadi rois nih, akan menggunakan berbagai macam cara. Paham? Berbagai macam cara tinggung niku dinalar angel. Seperti tak bulan balen contoh seorang ayah dan ibu tega mencongkel mata anaknya yang masih berusia 6 tahun. Tujuannya mek nggo syarat pesugihan, mek sugih. Mripate dijual dipangan, bejo konangan tonggone. Untung masih ada tetangga yang peduli nang apa bocah kok nangis-nangis tidak wajar ditiliki. Sampai Pak menyelamatkan itu gelut sih nggih, karena ayahnya, ibunya, kakeknya, omnya bersepakat melakukan ritual tersebut. Lah ini husulihima bikulli wajhin, menghasilkan harta atau pangkat dengan berbagai macam cara. Nauzubillah min dzalik nggih, membunuh, menipu, apa meneh ngerengges, mencari muka. Wa yasuru bima fi syughlin syaghil anit tafarruq li ibadatillah. Sehingga menjadikan dia sibuk dan tersibukkan dari waktu atau dari melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tersibukkan dengan kesibukan yang menjadikan ia tidak sempat, tidak punya waktu untuk beribadah kepada Allah. Terus misalnya pingin jadi ketua ya ngelobi beberapa provinsi. Masa Indonesia saya kira kota kabupaten 500 piro? 527 apa piro? Sajumuri kabupaten kota di seluruh Indonesia piro? Provinsi piro? Indonesia kok terdiri dari Indonesia terdiri dari berapa provinsi, Sir? Piro, Ndi? Non? Piro? 30 piro? Premat? Piro, Ndi? Ente maca piro? Tahun piro kuwi? Piro, Ndi? Sepakat piro ge? Ana maca nek 17 kok jaman biyen meneh. Rubah-rubah di negarane kalong tapi provinsine tambah akeh nggih. Provinsine ana piro? 34 provinsi. Kabupaten kota piro? Piro? 500. Priye? Terus nyontek keliru. Primat keramat? 524.
Piro Dik? Gak hitung. Kabupaten kota piro? Cari ke 514 piro? Ente masuk bis Dik? Ente masuk piro? Cari Pak Sakir 508. Dia kan maksudnya Mat? Hah? Ya 514 kabupaten provinsi. Saya harus mengkoordinir, mengkondisikan minim nek separone 250 piro 257 kok. Saya harus menang telak harus mengkondisikan 300 kabupaten, provinsi dan kota. Setiap kabupaten kota harus saya kasih uang 300 juta. 300 juta peng 300 kabupaten provinsi sing wis teken kontrak untuk mendukung saya 90 miliar nggih. Terus dipikir ngomongi esok sore dikondisikan. Akhirnya sampai ibadah pirakober. Ya tapi kadang ono apike. Hidup punya ambisi harta dan uang sampai rakober ibadah. Kadang sing luwih parah wis urip ora duwe ambisi. Ada yang luwih melaske kan luwih nasib urip ora duwe cita-cita, ora duwe semangat niki bila dirine wong ambisi mungkin nggih. Ibadah padha bae rakober. Hah? Wong nganggur sembayang be ora apa? Ora kober wa dzikri. Dan tidak sempat berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih? Karena ngoyo urusan kerja pingin sugih bangun subuh kesiangan. Akhirnya tidak subuhan. Zuhur istirahat masih kelelahan. Asar masih di perjalanan. Maghrib sampai di rumah kelelahan tidur. Tangi maneh jam 7 maneh. Kapan lu ngibadahi? Hah? Melaske ora urip kok. Ya mending kerja. Nah, wis ora kerja kok ngungkuli apa? Terus alasannya apa? Inilah kehidupan. Karena tertipu dengan mata'ul ghurur. Kenikmatan yang menipu. Ilusi. Kehidupan dunia itu kan sebenarnya ilusi. Ilusi optik, ilusi yang menipu fata morgana nggih. Contoh Ustadz Jumhuri karo Syakir nek adoh cilik ora ayo tambah pedek tambah gede ora lah asline Syakir iki cilik apa gede hah nek delok adoh kok cilik maka jauh dan dekat hanyalah ilusi nggih. Ketika kita melewati pintu aslinya kita yang lewat pintu atau pintu yang melewati kita nih. Karena bahasa Arab udkhulul bab, masuklah ke pintu, lewatilah pintu. Banyak tipuan-tipuan, bisa dari mata, bisa dari pikiran, bisa dari telinga ya. Makanya orang-orang itu
dalam hal melihat pangkat dan harta jabatan terbelah menjadi 3 golongan. Golongan pertama, golongan awam, menganggap jah dan mal, pangkat dan kedudukan, harta itu sebuah cita-cita. Pengen jadi orang kaya kan cita-cita, pengen jadi presiden, pengen jadi lurah kan cita-cita. Sehingga mereka melakukan apapun untuk memperoleh cita-citanya. Yang kedua, golongan yang memandangnya sebagai amanah, titipan. Ini golongan khos, nggih. Ini bukan sebuah anugerah. Sehingga cita-cita ketika mendapatkannya dianggap apa? Anugerah. Yang kedua adalah amanah. Maka ketika mendapatkannya, ini adalah sebuah titipan yang harus saya jaga. Golongan ketiga menganggap harta dan kedudukan adalah fitnah, ujian. Makanya orang yang memandang dengan golongan ketiga ini heran, wong Pak difitnah kok daftar. Wong mau difitnah kok runtungan dobo ngantri nggih. Ya karena ketidaktahuan. Yang tak takon karo ente sih lho sing ndadekake orang ora ambisi, sing ndadekake wong bahagia ki apa jaremu sih? Hah? Ngawur bae apa? Hah? Apa kira? Hah? Yang paling utama ndadekake bahagia kuwi ya ilmu, pengetahuan. Ilmu yang benar-benar ilmu nggih. Contoh kata Al-Ghazali, dahulu saya mencari ilmu ini supaya kaya. Karena bosan jadi orang miskin. Tapi setelah saya punya ilmu, ternyata ilmu saya ini tidak mau, tidak cinta kepada dunia. Sampai si cilik nggih. Wis telembungan kuwi wis senenge kok sih. Wis duit mainan wis seneng. Bahkan saking bodohnya duit asli nggo tuku duit mainan. Bahagia seneng. Karena kamu tahu duit mainan gelem ora wis tuwa. Hah? Padahal sama. Duit Indonesia orang luar negeri dunake duit dolanan. Ini uang mainan dibuat beli, nggak laku ini nganggo dolar. Doga karena tahu nilai mata rupiah ini tidak stabil. Sehingga hatta nang negara Saudi bayar teh rupiah kaya ora kiyeng wong, tapi nek bayar dolar wah terhormat nggih. Karena orang luar negeri sangune rupiah diguyu nang luar negeri. Karena orang luar negeri tahu mutunya uang. Kemudian untuk 100.000 kan rahmat nggih. Karena tidak apa. Nah, orang yang tahu yang sebenar-benarnya tahu nggih. Hanya sekedar pengetahuan ngomong dunia tiada arti, dunia kan ditinggalkan setelah mati apa burung piu bisa. Ilmu sing benar-benar ilmu sing benar-benar rasikhah, mengerti betul sampai lebih mau paham nggih. Contoh kalian belum tahu karena si pejoko kon duwe bojo sarungan ora kober sempakan nggih melakukan hubungan seksual terus karena belum tahu. Setelah tahu ya minggat nggih. Nah, penyakit jebulno. Paham? Niku tahu yang benar-benar tahu.
Al-Ghazali mencari pengetahuan karena weruh ulama-ulama ki akeh sugih. Hidup mentereng, entuk hadiah di rojo, dihormati wong, pingin kok kuwi. Tapi setelah duwe ilmu fa'abiyal ilmu ayyakuna li ghairillah. Ternyata ilmu enggan untuk selain Allah. Jadi ketika sampean duwe ilmu munine tapi ilmu itu tidak mengajakmu kepada Allah, ya kuwi arane urung ilmu. Paham nggih? Masih sekedar apa? Pengetahuan. Makanya sering aku ramuni, aku pingin melu torekoh, uripku mek temoto. Saya tidak pernah berpikir begitu. Aku mau baca rotebah agar hidupku terjaga. Kalau saya ingin membaca rotib sampai rotib itu menjaga saya. Saya ingin ikut torekoh sehingga torekoh itu menata hidup saya. Karena saya raiso noto urip, saya raiso nyumpak maca rotib sampai rotib ini menjaga saya. Sehingga ketika aku berbuat buruk, rotib ini mengarahkanku kepada perbuatan yang baik. Orang ini saya mau sholat biar hidup saya ini terjaga. Tapi saya mau sholat ya Allah agar sholat saya ini menjaga saya. Paham nggih? Niku ilmu sing temenan. Kaya sampean wis melihat antara uang monopoli dengan uang keluaran BI. Sampean benar-benar tahu diwedit milih ndi? Uang monopoli apa uang BI? Walaupun uang monopoli wis sak karung uang BI hanya 1 lembar 100.000 milih ndi sir. Itu pengetahuan. Aja cilik orang ngerti ya milih monopoli. Paham nggih? Nah, saya mencari ilmu agar memiliki uang monopoli 1 karung. Setelah saya punya ilmu saya ini tidak mau pada uang monopoli. Paham maksudnya nggih? Nah niku ilmu yang saya rindukan nggih kok kuwi. Dudu ilmu mek dadi dokter, mek dadi psikolog, psikiater. Ilmu yang mengantarkan saya ini memandang semuanya itu palsu. Paham nggih? Bukan sufi iki. Jarene Syekh Sari As-Sakoti al-ya'su bima fi aidinnas. Menganggap palsu nggih semua yang ada di hadapan manusia. Kepalsuan nggih. Nah, dunia ini kepalsuan kudu. Sampeyan cinta padha kok seneng duit monopoli sih. Lagi dhewe iki angel kok orang duwe ilmu iki piye sih. Dopok ya juara kaya nyong nggih. Hah? Kebudune karo sukuli khotiah. Pinter nek kon kala Allah Ta'ala. Nguluru fulus nggih. Menuruti hawa nafsu. Paham? Tapi nek sampean ra duwe pengetahuan walaupun sampai tua nggih, duwe duit monopoli ya cok seneng wong karena tidak punya apa pengetahuan. Uang monopoli 10 lembar. Uang BI 1 lembar 100.000-an. Milih ndi ente Ustaz Jumhuri? Itu pengetahuan. Paham nggih? Padahal ketika kecil saya akan mencari ilmu biar saya punya uang monopoli yang banyak. Setelah saya punya ilmu, ternyata uang monopoli itu palsu. Ora senengnya uang BI. Nah, ini namanya ilmu. Al-Ghazali demikian. Dahulu mencari ilmu ingin jadi orang kaya, ingin jadi rektor, ingin jadi pejabat pemerintahan yang memperoleh gaji, memperoleh penghargaan dari pemerintah, dari rakyat. Tapi setelah punya ilmu, tahu semua itu palsu sehingga tidak tertarik.
ketidaktertarikannya tetap menjadikan Al-Ghazali seorang guru besar di Universitas Nizamiyah, dosen ilmu filsafat, dosen ilmu kedokteran, dosen ilmu fikih nggih. Tidak menjadikan Al-Ghazali ini orang yang miskin, jadi tokoh yang perlente nggih, kaya nggih, tapi hatinya sudah tidak tertarik dengan kepalsuan-kepalsuan itu. Ini sampean ngerti otok sampean dunia ini apa? Palsu. Mata wa mal hayatud dunia illa mata'ul ghurur. Dan tiada lain kenikmatan dunia ini hanya kepalsuan, fata morgana, kenikmatan yang menipu. Ngerti? Paham nggih? Bocah cilik mono ngerti nek duit monopoli mbok tuku kira payu. Nah, tapi mau disinggahke nang lemari, kejukuk siji wit ditangisi. Allah yahfad nggih. Niku sebuah contoh. Jadi yang menjadikan kamu bahagia itu ilmumu. Ketika ilmumu sudah tahu kebahagiaan hakiki, jare Al-Ghazali misal nggih. Ini kata Imam Ghazali, ladzatu dzikri khairum min mata'id dunya. Kenikmatan zikir kepada Allah ini melebihi kelezatan dunia. Bagi orang-orang yang tahu, paham nggih. Perbandingannya gampang kok. Sampean jimat sedina ping 1000. Konger ora? Berarti kan kenikmatan dunia itu menipu. Tapi nek sampean pikir sedina ping 1000, oh ya bakal ngrasake apa? Nikmat nggih. Bagi orang-orang yang berilmu. Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu taala anha ketika disuruh memilih antara surga dan sholat, beliau memilih sholat. Kenapa? Karena apa aku masuk surga jika tidak berhadapan dengan Allah. Tapi kalau saya sholat, maka saya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampean karena kejahilan kan sholat nyambel bu swarga. Ya ora? Hah? Walaupun tidak salah. Rabi'atul Adawiyah menganggap sholat itu sudah melebihi surga. Bukannya Rasulullah ini salah satu 3 perkara yang dicintai wanita, wewangian, dan sholat. Qurratu aini bisalah, sejuknya pandanganku di dalam sholat. Paham tuh? Kenapa? Karena sholat itu mesti bahkan dijuluki as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Jadi ini Rasulullah mau menghadap Allah, niku nang Sidratil Muntaha, nang aras, nang luar angkasa, nek cara saiki. Sampean cukup sholat, wis padha menghadap Allah. Tapi apa yang kita dapatkan? Apa yang kita peroleh dari sholat-sholat kita berpuluh-puluh tahun? Ya hanya sekedar menghindari siksa neraka. Paham nggih? Rabi'atul Adawiyah nek kon milih swarga karo sholat, milih apa? Sholat. Karena sholat pasti berhadapan dengan Allah. Nek nang swarga ora ketemu Allah pak apa? Musproto. Saka mlebu neraka tapi sik entuk nglakoni apa? Sholat nggih. Nah, aku sampean kan sholat ku sungkan. Bahkan cenderung sholat digunakan untuk memperoleh apa? Surga. Padahal sholat dan surga itu lebih mulia sholat. Paham nggih? Harusnya surga itu yang merindukan sampean. Dudu sampean merindukan surga, wong surga karo mukane jare Jalaluddin Rumi iki nek wis akal entek nerangke wahai manusia, engkau dan surga lebih mulia dirimu. Lalu dengan apa lagi aku harus menjelaskan? Niki bagi orang yang tidak berilmu, ki omongan apa jare wis entek omongane
Syekh Jalaluddin Rumi, wahai manusia, engkau dan surga itu lebih mulia manusia. Dengan apa lagi aku harus menjelaskan? Tetep ora jelas-jelas bae, ora paham-paham bae. Ente mesum mlebu swarga ndi ente sing menginjak surga apa surga menginjak kepalamu? Hah? Berarti mulia ndi? Menungso disiapke untuk surga apa surga disiapke untuk menungso ke? Kenapa engkau menginginkan surga? Paham nggih? Wong swarga niki derajate sak ngisormu. Nek dirimu kudune derajate sak ngisore Allah Subhanahu wa taala. Tapi dhewe menyembah apa? Surga karena tertipu dengan ilusi-ilusi nggih. Swarga itu widodari ayu, sungai mengalir sampai jauh ke Bengawan Solo. Itu semua fata morgana, tipuan ilusi nggih. Banyak orang yang tertipu. Bukannya sufi saya aisu bima fi aidinnas, patah hati nggih terhadap apa yang ada di hadapan manusia. Jadi harus ngerti 99% kehidupan dunia ini tipu daya belaka. Niku sing dedekke dhewe ngerti. Ning ngondi memang si kelas awam nggih memandang jabatan, harta itu cita-cita nggih. Nah, sehingga ketika mendapatkannya dianggap apa? Anugerah. Sampe nek entuk duit sak kepeng nggih, nganggepe apa anugerah wudu. Berarti wong awam. Ono sing nganggep ki amanah, uang ini amanah dari Allah. Ono sing nganggep ini fitnah. Kemudian sok tahu salah paham nyompak kelas ketiga nek entuk duit fitnah, dong entuk duit disebar-sebarke ya kuwi edan arane. Ilmu kaya ngoten. Ono wong awam cinta membuat gila. Wong mending khos jare cinta adalah kegilaan. Wis khawasul khawas. Cinta bukan kegilaan, tapi menggenggam, mengendalikan kegilaan. Paham ora karepmu nggih? Ini sebuah level berpikir. Nah, sekedar ngomong tok maca bukune, aku lebih memilih sholat daripada surga. Bisa sih, manuk piye bisa. Tapi rasa rosikhoh, makanya wong alim sakniki kathah, tapi sing rosikhoh jarang. Paham nggih? Makanya ketika orang sudah berambisi, ambisi harta. Ambisi harta itu tidak harus berharta nggih. Ambisi pangkat, itu melaske wis ra duwe pangkat, ra duwe harta. Duwene ambisi tok nggih. Sampai syughlin syaghil an tafarruq li ibadatillah wa dzikri, sehingga ia tersibukkan kesibukan yang menjadikan ia tidak sempat menyembah Allah, zikir kepada Allah. Terkadang penyembahan dan zikirnya justru digunakan untuk memperoleh ambisinya. Zikirnya, ibadahnya biar banyak harta, zikirnya, ibadahnya biar memperoleh pangkat pencitraan. Kama yaqa'u dzalika katsiran li ba'dil maftunin al-ghafilin anillahi ta'ala. Seperti telah kita lihat banyak terjadi terhadap mayoritas orang-orang yang diuji. Maftunin itu terfitnah. Sampeyan ngaji wis sufi memandang jabatan napa fitnah nggih. Kaya Abu Kilabah menghindari jabatan. Padahal kon dadi penasehat raja. Syekh Ibnu Hani kon dadi penasehat raja saka ngedan diarani Abu Nawas. Wahab Ibnu Amir kon dadi mufti penasehat negeri Baghdad nggih.
memilih menggila sehingga dijuluki bahlul, ente bahlul. Karena sufi tabu itu bodoh. Makanya ketika orang berlagak bodoh di hadapanmu, dia itu bukan bodoh, tapi sedang meneliti kebodohanmu. Paham gak? Kene ndungeng karo Kiai Taufik muni ana apa sih nang ora arti kaya apa sih kuwi? Nyong sing ngukur kebodohanmu dudu nyong bodoh. Kiai Taufik kok kuwi ora arti tak takoni. Nah hatiku ora arti kowe apa? Terkadang berlagak bodoh itu bukan berarti bodoh, tetapi sedang melihat kebodohan lawan bicara. Paham? Bahkan ono sing milih mati. Oh Fariduddin Al-Ansar. Kaya mau sahabat Abdurrahman bin Auf nggih. Karena secara ekonomi dia sahabat terkaya. Sahabat sing bekas veteran perang Badar be sebulan diwe uang 400 juta. Saat itu masih tersisa 100 orang. Dan yang paling banyak berdonasi untuk istri-istri Rasulullah sebulan 600 juta, istrinya ono 9 setelah kewafatan Rasulullah, ya Abdurrahman bin Auf. Tapi ketika SK Khalifah, Sayyidina Utsman berharap karena keadaan genting sing sugih sampean, alim yo sampean, sehingga ketika menguburkan sahabat Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Ali berkata, engkau telah menundukkan dunia dan akhirat di bawah telapak kakimu. Beliau wafat warisannya 3.000 triliun. Paham nggih? Warisannya sapa kuwi Abdurrahman bin Auf. Dia nggak ingin kaya, dia nggak ingin jabatan, tetapi kaya raya. Jabatan ditolak berkali-kali. Memang yang menjadikan kamu dapat jabatan itu Allah apa ambisi sih? Jarine qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Sampai ayat tu'izzu man tasya tudhillu man tasya. Allah itu yang memberi kekuasaan, mencabut kekuasaan, menghinakan, memuliakan. Tapi kadang kita berpikir, sering aku ki cok sering ditawani dadi pegawai. Dadi pegawai wis ora usah daftar ndi jasae gomprene. Tapi mbuh koyo nyepat ora nganggo klambi pegawai iki yo ora pantes kae nang ora wis ah. Gajine piro nek yang gelem dadi 8 juta kok kok sithike 8 juta. Niku sebuah contoh saja wis jenengan ten griya mawon berkas-berkas nyong sing daftarke sing wis gampang kuwi. Tapi kan pancen ora Pak Didi ya wegah nggih. Intine mbok ambisio sepiro, tolap sepiro, peluru sepiro. Mungkin dunia langit itu tidak nambune saiki priye ya. Burung ditawani wis terdaftar saiki sira. Hah? Nek wis dadi pemimpin akhirnya kacau balau. Mangke dudu pemimpin sing ngurusi rakyate sing ngatani pemimpine. Terus iki pemimpinnya iki. Hah? Paham nggih? Kamaya kok seperti terjadi dalika itu semua kathiron mayoritas dibadil maftunin terhadap mayoritas orang-orang yang terfitnah. Duit niku memandang duit anugerah, memandang duit titipan dari Allah. Nek ngomong bisa ngomong, tapi pengetahuane iki urung ces ning jero apa? Ning jero ati kaya Imam apa? Ghazali nggih, memandang uang adalah fitnah nggih, sing tertinggi ya kuwi mau. Makane weruh wong sugih fitnah kok diluru. Paham nggih? Al-ghafilin yang lalai anillah yang paling berat sehingga orang-orang yang ambisi ini lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz itu tidak pernah mimpi wong secara generasi, secara
silsilah Muawiyah juga dia saudara jauh, tidak menyangka nanti kekhalifahan jatuh kepada dirinya. Dimohon karena semua keluarga sudah dinasti Muawiyah angkat tangan kon ngurusi kerajaan dinasti Muawiyah. Siapa yang diangkat? Umar bin Abdul Aziz. Jebulno mutiara di antara keluarga Muawiyah, wali kutub menghentikan kekerasan terhadap ahlul baitnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak tertarik sama sekali, tapi ketika diwulak-walik Bani Muawiyah kok budu-budu ngene mimpin direndahke wong, pilih sing ahli ibadah. Apa mau Khalifah Umar bin Abdul, walaupun dia bukan anak sultan, hanya sekedar gennya sama dari dinasti, tapi dianggap, paham nggih? Sebuah contoh misalnya Habib Lutfi Sultan misalnya dulu Katik bin Yahya itu sapa sing dadi anakku, anaknya wis kerja, anaknya jadi pengusaha. Saya ya padha bae bin Yahya tapi dua apa-apane lho nggih. Dalam nasab pun berbeda walaupun sama-sama keturunan bin Yahya. Oh Taufik baik sing duwe wektu sing lega sing kon ngurusi kerajaanku. Padahal kene ora apa, ora njaluk. Niku contoh tok. Utawa misalnya dalam kemursyidhan saya menghindar berkali-kali nih sampai Mbah Abdullah yang datang ke sini. Pertimbangannya apa? Delok larene Mbah Yai si cilik-cilik. Delok keluargane sapa meneh. Niku sebuah contoh saja. Sing ambisi malah urung tentu apa? Dadi nggih. Niku sebuah contoh. Mencari jabatan karo diberi jabatan ki apa? Berbeda nggih. Kalau engkau meminta jabatan, maka jabatan itu akan engkau emban sendirian. Jika engkau diberi jabatan, maka jabatanmu akan diemban dan diurusi orang banyak. Wong itu gelem apa ngurusi. Raden Fatah ya ora pengin dadi raja, dikongkon majelis wali Songo. Sing ngangkat Raden Fatah majelis wali Songo. Saiki sewali kumpulan ulama sing ngresmeke Umarok nggih sedonya iku wis bulak apa balik. Biyen dadi raja Raden Fatah ngendi Raja Jogja sing ngresmeke ya ulama. Ulama memberi titah untuk menjadi apa? Raja. Saiki ulama acarane nek urung dibuka raja ora apa? Ora bombong. Bu bolak-balik donya iki. Sing bener apa? Sing di mangkel ulamae ra duwe apa? Ane biye rajane iki ya ulama, Raden Fatah iki apa? Ulama. Syarif Hidayatullah ya ulama. Mbah Sedo Rawuh ya ulama. Sayyid Husain bin Awad bin Yahya Mufti Pekalongan ya ulama. Di meneh Sultan Hasanuddin Banten ya ulama. Paham? Sultan Al-Fatih nang Turki kono ya ulama. Niku sebuah contoh ulama yang menjadi umarok. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya ulama. Mendhuwur meneh Sayyidina Ali ya ulama. Wong Ali maksudnya nggih sampai Sayyidina Abu Bakar. Nah saiki terpisah-pisah ulama umarok. Umaroke juhala budu nggih. Ulamae juhila gampang dibuduni ya. Ya karena itu mau kebanyakan orang ambisi. Sehingga al-ghafilin anillah, terlena dari Allah menggunakan berbagai cara. Kemudian pertanyaannya, salahkah
kalau saya menginginkan uang yang banyak? Salahkah kalau saya menginginkan jabatan yang tinggi? Boten. Bahkan Rasulullah saja bersabda, ni'mal aun ala taqwa al-mal, pembantu yang paling bagus untuk mencapai takwa iki duit bondo donya. Nyatane kowe nek ora duit-duit iki sembayange sungkan ora. Umume wong lho nggih. Benek sarunge apik, sajate tembok sembayange sregep ora. Ora salah sampean seneng bondo. Ana carane mengko. Nikmal aunu sebaik-baik penolong alat takwa menuju takwa almal harta. Paham nggih? Niku dalile. Makane fa'amma talabul dzalik. Maka bagaimana orang yang mencari harta dan jabatan itu? Apakah salah? Yang salah itu nanti bukan jabatan atau hartanya, nanti salah pada diri kita sendiri. Makanya bagaimana kita menginginkan harta, menginginkan pangkat, tetapi kita tidak menjadi orang yang mazmum atau orang yang tercela, ya. Insyaallah pertemuan berikutnya wallahu a'lamu bishawab.